Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ma RT Lapor Nama. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih berbicara seputar daring. Pekan lalu kita sudah menghadirkan tamu dari emak-emak yang berbicara tentang daring. Nah, hari ini spesial tamunya ya. Jadi kita akan bicara masalah daring. Ini ditinjau dari perspektif guru. Nah, jadi di studio sudah hadir seorang guru istimewa tentunya. Ada Bu Esmi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum. Gimana ini kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Di sekolah masih ada PTS ini ya? Tinggal 1 hari Tinggal besok. 1 hari. Iya, semoga lancar. Deg-degan Amin, saya amin, ini ya. amin. Ini PTS pertama kali setelah daring ya? Iya, Baru PTS pertama kali. Ya, nanti kita akan ngobrol lebih banyak nih tentang daring ya. Daring, iya. Nah, sebelumnya perkenalan diri dulu. Nama Bu Esmi ya. Eh, Sehari-hari kerja di mana Ibu? saya sehari-hari mengajar di SDIT Al Aulia 2. Yang di MT Haryono dekat Pasar Butung Betul ya. sekali. Iya. Ngajar di kelas? Saya ngajar di kelas 6. Sudah berapa lama Ibu jadi guru? Kalau jadi guru itu sudah mulai dari lulus kuliah ya, sekitar tahun 2004 Udah gitu. lama ya, Cuma udah berpengalaman. cuma ya itu berpindah-pindah gitu ya. Jadi setahun itu di Jawa, kemudian menikah, ikut suami ke sini, setahun juga di sini mengajar, kemudian karena waktu itu saya hamil ya, jadi tidak memungkinkan untuk bekerja, jadi saya kembali pulang lagi ke Jawa. Di sana ngajar lagi sampai kalau tidak salah itu tahun 2011 gitu. 2011 baru kembali lagi balik ke sini. Guru lagi. Guru lagi. Masya Allah, ini keren ini. Jadi ininya guru terus ya. Iya. Spesialisasinya memang jadi seorang pendidik Ibu ya. Karena ya memang latar belakang dari keluarga bapak saya sendiri itu dari dinas pendidikan gitu ya. Iya. Jadi punya anak 3 itu semuanya dimasukkan ke guru. Iya. Guru. Visinya jadi guru semua. Iya. Ya. Jiwanya Iya, sudah. Jiwanya. Oke. Bu Esmi ngajar di kelas 6. Kelas 6. Kelas Iya. 6. Nah, berhubungan dengan daring nih Bu ya. Banyak sekali berita sampai hari ini ternyata daring banyak betul yang jadi polemik ya. Ya, termasuk ini yang baru-barusan viral ini Tante Lala. Oke, ya. Pernah lihat, Bu? Itu 2 kali itu saya lihat kemarin. Ya, ternyata ini Tante Lala. Halo Tante Lala, siapa tahu nonton ini. Kalau di Balikpapan mungkin bisa saya ajak ngobrol ke sini Tante Lala. Didatangkan ya sekalian. Salam kenal dari Ma RT Tante Lala ya. Nah, ini Tante Lala kemarin kita udah tahu bahwa viral ngajarin anak ternyata ya seperti itu sampai marah-marah Iya, ya. betul sekali. Itu mungkin memang kenyataannya real di luar sana. Ternyata memang para emak-emak, para ibu-ibu merasakan semua gitu, Bu ya. Nah, gimana ini tanggapan Bu Esmi? Ya sebenarnya kita semuanya sudah pada tahu ya, Ma RT gitu ya. Saya manggilnya Ma RT ini. Iya, boleh. Ma RT. Iya, jadi pandemi COVID-19 ini itu memang sangat berpengaruh di segala bidang, terutama termasuk bidang pendidikan gitu ya. Nah, jadi di sini ini kita sudah merasakan mulai dari bulan Maret ya sampai sekarang itu kalau tidak salah kira-kira sudah ada 6 bulan gitu. Nah, dari tingkat jenjang pendidikan itu ya, berbagai tingkat jenjang pendidikan itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu semua mengubah proses belajar mengajarnya. Itu yang semula pembelajaran langsung itu diubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau yang biasa kita kenal dengan PJJ gitu ya. Sebenarnya itu upaya pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona tersebut gitu. Tetapi upaya pemerintah yang memberlakukan pembelajaran jarak jauh itu tidak semuanya orang tua itu siap gitu ya. Jadi
makanya kayak kasus Tante Lala seperti itu adalah wujud suatu tidak kesiapan orang tua gitu, ketidaksiapan orang tua dalam membimbing anaknya belajar di rumah gitu. Karena kemarin itu kan dadakan ya seperti itu gitu. Nah, jangankan pandemi yang seperti ini sampai berapa lama kita tidak tahu ya. Sehari saja itu orang tua mengajar anaknya di rumah ketika ada PR itu aja sudah membuat darting gitu ya, apalagi sekarang yang nggak tahu sampai kapan ini pandemi ini selesai gitu. Iya. Jadi ya seperti itu. Sebenarnya tidak hanya dari Tante Lala, kasus Tante Lala itu ya, sebelumnya itu kan pernah ada juga yang sampai anak tewas di tangan orang tua. Kita bahas kemarin biasa. juga itu. Jadi luar biasa memang pembelajaran daring ini ya, kalau tidak segera kita cari solusinya gitu. Sebenarnya kalau saya sendiri melihat sih, saya yakin dari pemerintah sendiri itu sudah melakukan segala upaya gitu ya Mak RT ya, untuk bisa memudahkan siswa, orang tua dalam pembelajaran daring ini. Jadi contohnya yang baru ini itu pemerintah menggulirkan bantuan kuota seperti itu ya, kuota untuk siswa gitu ya. Nah itu suatu solusi juga itu dari pemerintah gitu. Jadi yang penting di sini ini sebenarnya tidak boleh ada yang menyalahkan. Jadi semua harus bisa memahami, baik itu dari pemerintah, kemudian masyarakatnya sendiri, kemudian dari guru itu saling bekerja sama lah kalau bisa untuk bisa. Gitu. Tapi kalau dibicarakan masalah ketidaksiapan, semua orang memang namanya pandemi dadakan. Ya. Artinya ketidaksiapan itu semuanya menghadapi itu ya. Artinya bagaimana caranya saja ya, mungkin dari pihak guru mengerti bagaimana kesulitan yang dihadapin emak-emak gitu ya. Emak-emak pun juga harusnya ngerti. Nanti kita akan bicarakan masalah sebenarnya guru pun juga punya kesulitan yang sama gitu tentunya. Saya lihat di berita Bu, misalkan ada anak-anak yang memang tidak ada toolsnya, misalkan nggak ada HP, nggak ada smartphone, mau nggak mau guru turun ke jalan atau turun ke rumah ya, turun ke rumah, akhirnya harus membimbing satu persatu anaknya. Ada juga yang sampai anak rela menjadi kuli bangunan demi membeli HP. Nah, artinya kan semuanya sebenarnya ada aja masalah. Cuman bagaimana mencari solusinya gitu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, kalau dari yang saya tahu nih Bu, karena saya bukan di pendidikan guru nih, tapi mudah-mudahan nanti kalau salah saya direvisi. Kita tahu bahwa dulu di pendidikan guru tidak ada masa yang namanya kita belajar untuk pembelajaran daring. Micro teachingnya diajarinya kan bukan untuk daring, tapi luring ya. Iya. Nah, ini gimana nih Bu? Betul ya? Betul ya berarti ya? Betul sekali. Nah, untuk mengadaptasikan itu Bu. Jadi karena gini ya, kita tidak tahu sampai kapan ini pandemi ini selesainya. Jadi dan kemudian pembelajaran harus tetap berlanjut. Betul. Nah, jadi mau tidak mau guru sendiri pun juga harus bisa beradaptasi gitu ya. Jadi selain dari pihak orang tua, guru pun juga harus beradaptasi dengan pembelajaran daring tersebut gitu. Jadi ketika pembelajaran daring ini apakah yang diperlukan di situ gitu. Jadi selama ini yang kita lihat itu mungkin masih banyak ya guru yang masih gaptek seperti itu. Nah, karena keadaan seperti ini ya dituntut harus mengembangkan kompetensinya dalam bidang IT tersebut gitu. Jadi mungkin kalau dari sekolah sendiri itu harus memfasilitasi ya guru-gurunya ketika ada guru yang kurang dalam bidang IT-nya, nah diadakan pelatihan. Jadi ada upgrade skill juga ya. Betul sekali. Jadi sekolah juga harus memfasilitasi. Iya, gitu harus ya. itu. Iya. Nah, Bu Esmi sendiri merasa kesulitan nggak waktu adaptasi? Nah, awal-awal nih di bulan-bulan April gitu ya, sampai ada kesulitan atau aduh stres sampai mau buat tentu bahan itu. Ajar. Tentu. Iya, tentu. Jadi stres ya. Awal-awal sih memang seperti itu ya.
kalau pada awal kemarin itu kita nggak menyangka selama ini gitu kan. Paling cuma berapa bulan gitu ya. Makanya kemarin itu kan dari pemerintahnya sendiri, maksudnya dari Dinas Pendidikan juga cuma 14 hari seperti itu. Awalnya kan 14 hari. Gitu. Jadi ini masih santai, masih diberikan tugas-tugas paling enggak lewat WA seperti itu gitu. Nah, tapi kesininya kan semakin meningkat ini ya. Kasus virus yang terserang virus tersebut. Jadi akhirnya mau enggak mau ketika tahun pembelajaran baru itu tetap diberlakukan daring gitu. Jadi akhirnya ya ini dari pihak sekolah itu harus mendesain sendiri pembelajarannya gitu, pembelajaran daring yang harus memudahkan orang tua siswa gitu, dan bahkan juga guru sendiri ya harusnya, karena guru sendiri pun juga punya keluarga di rumah, punya anak seperti itu. Jadi ya begitu, dari pihak sekolah harus mendesain gitu bagaimana pembelajaran yang bisa diterima dengan mudah oleh siswa seperti itu. Iya. Berarti kan memang di sini kita seperti dipaksa tanda kutip ya, iya, mau tidak mau harus itu. Mengembangkan skill juga gitu. Oke. Nah, Bu, tadi kan kelas 6 yang ngajarnya, yang menjadi kendala itu kan kebanyakan kelas bawah, Bu. Nah, ini kebetulan Bu Esmi jadi wakakur juga ya, jadi suka supervisi juga ya untuk anak-anak kelas bawah. Nah, itu apa sih Bu kendalanya untuk anak-anak yang mungkin masih di kelas 1, 2, 3? Itu pasti lebih luar biasa lagi perjuangannya. Gimana Bu? Makanya ini saya salut ya sama guru-guru yang kelas bawah, terutama guru kelas 1 itu ya. Guru kelas 1 itu yang belum pernah bertemu ini dengan siswanya. Sama sekali ya. Iya, bertemu gitu. Nah, untuk saat ini bertemunya via itu aja, virtual, via Zoom. Kalau di sekolah kami di SDIT Al Aulia 2 itu kan pembelajarannya kami menggunakan Zoom yang kami merasa mudah itu untuk diterima oleh siswa gitu ya. Nah, di situ memang untuk pertama-tama memang luar biasa. Jadi ketelatenan guru, kemudian kemahiran guru dalam berbicara dengan anak-anak tersebut ya, yang masa peralihan dari TK ini ya, yang suka ngambek. Kemudian ketika saya supervisi itu, saya juga melihat ini kok ada kakinya saja ya, ini badannya kemana gitu. Cuma ada kaki, yang terlihat cuma ada kakinya. Di layar itu kakinya yang terlihat gitu. Jadi ternyata memang setelah saya komunikasikan dengan gurunya, memang gaya belajarnya anak ini seperti ini gitu, tipe kinestetik seperti itu. Jadi karena kakinya karena tiduran gitu? Kemungkinan. Jadi yang tersalah cuma kaki. Kemudian ada juga yang dia ngambek gitu ya, ngambek itu di pojok gitu. Jadi yang biasa kita kalau offline ini ya, luring itu kita bisa ngajak membujuk anak tersebut. Tetapi ketika daring kita nggak bisa gitu kan. Jadi kita harus pandai-pandai berbahasa, membuat kata-kata yang sekiranya bisa menarik perhatian anak itu untuk bisa kembali belajar lagi gitu. Jadi memang saat ini peranan guru kelas 1 memang luar biasa. Jadi nggak cuma ngajarin pelajaran aja ini ya. Mungkin untuk pelajaran itu yang nomor 2 gitu ya. Skillnya luar biasa ini berarti ya. Betul sekali. Baik, Bu Esmi, tadi saya belum tanya ini. Ibu tadi ngajar di bidang apa? Mapel matematika. Mapel matematika. Nah, ini sudah matematika bikin saya sakit kepala. Itu saya, Bu. Iya. Enggak, tentunya untuk murid-murid Ibu enggak lah ya. Insyaallah. Nah, matematika ini adalah salah satu mapel yang ya bagi sebagian orang mungkin momok gitu ya. Momok ya. Termasuk anak saya juga mengakui itu. Nah, gimana nih, Bu? Ada tips atau bagaimana caranya untuk menyiapkan bahan ajar supaya anak-anak juga nggak bosan, Bu? Apalagi matematika nih, Bu. Untuk mengajarkan via Zoom itu kan, aduh, harus gimana ya? Kalau offline aja seperti itu, apalagi nih itu sudah, online Bu, gimana? gitu. Jadi
Sebenarnya ya memang sih ada ada kesulitan ketika daring gitu. Tetapi di sini sekali lagi yang dibutuhkan adalah kreativitas guru gitu ya. Kreativitas dalam membuat bahan ajar itu tadi gitu. Jadi ketika kita membuat bahan ajar tersebut, kita harus membuatnya semenarik mungkin gitu. Ketika kita membuat, apakah ini bisa menarik perhatian siswa enggak ya? Nah, apakah ini bisa membuat siswa tidak bosen ya gitu. Jadi contoh saja ketika kita membuat bahan ajar itu dibuat PPT-nya yang mungkin berwarna, kemudian bergerak, tapi ya jangan bergerak semua ya, pusing nanti kalau sudah bergerak semua. Itu kemudian kita buat video game-game pembelajaran seperti itu ya. Jadi sampai ada game-gamenya itu. Iya, harus gitu. Itu didapat di mana Bu toolsnya itu? Jadi kita ini kan sering ada pelatihan ini ya, Mak RT ya. Jadi baru-baru ini ada pelatihan TTS gitu ya. Biasanya teka-teki silang itu untuk supaya kita tidak bosan gitu ya. Tetapi kalau digunakan dalam pembelajaran itu sebenarnya bisa gitu. Jadi pertanyaan itu kita tuangkan di jawabannya di kotak-kotak yang ada di TTS itu luar biasa antusiasnya anak-anak seperti itu. Jadi yang biasa itu cuma pertanyaan mendatar gitu kan, anak-anak menjawab. Nah ini dibuat gitu, disajikan beda. Kemudian membuat video pembelajaran, kemudian anak diajak gerak-gerak. Bayangkan nih ya 3 jam gitu kita di hadapan laptop anak-anak. Kemudian kalau nggak kita ajak gerak-gerak, pegelnya kayak apa gitu badannya. Pegel dan bosan. Pasti tentu. Jadi ya kembali itu tadi, kreativitas guru. Oke, tapi memang dari sekolah ada pelatihan untuk mengupgrade skill guru itu ya. Baik, atau seperti ini Bu, kalau misalkan nih guru-guru selama ini kan daring, biasanya ada penugasan. Nah, penugasan ke siswa. Apakah sudah mempertimbangkan seperti pekan lalu kita bicarakan ya, bahwa memberi tugas ini apakah guru sudah mempertimbangkan kesulitan yang ada di rumah masing-masing. Artinya tidak setiap orang tua siswa itu mampu. Atau mungkin karena keterbatasan waktu. Ya, misalkan ibu yang bekerja atau bapak yang bekerja, ternyata tugasnya dikumpulnya cepat. Akhirnya anaknya nggak bisa, bingung. Nah itu yang membuat mungkin ya itu tadi emak-emak darting. Nah, apakah sudah sampai seperti itu mempertimbangkan ketika memberikan tugas kepada siswa? Insya Allah kalau sekolah kami sudah gitu ya. Jadi dari segi waktu itu pasti itu yang nomor satu yang kita pikirkan. Jadi dalam keadaan pandemi seperti ini, daring seperti ini, itu kalau bisa kita memberikan kemudahan pada siswa, pada ortu gitu ya. Jadi contohnya seperti itu tadi, kelonggaran waktu gitu. Jadi ketika kita memberikan tugas, misal hari ini kita memberikan tugas gitu ya. Nah, nanti waktu pengumpulannya itu mungkin kalau ketika luring masih bisa besok gitu. Nah, ini kelonggaran waktu yang kita berikan mungkin 1 pekan, 2 pekan seperti itu. Bahkan saya pernah juga lebih dari 2 pekan gitu. Sebisanya, yang penting dari gurunya ini telaten mengingatkan. Gitu. Kalau untuk kelas atas sih insya Allah mudah aja. Nah ini tantangannya untuk kelas yang bawah itu tadi. Jadi intinya ya komunikasi antara guru dan orang tua ini harus intens. Gitu. Tetap berjalan ya. Iya. Jadi tidak dilepas begitu. Ini ada tugas sudah. Enggak ya. Jadi tetap harus ada komunikasi. Iya. Nah kalau Bu Esmi sendiri mengalami enggak kesulitan yang misalkan membuat bahan ajar atau mengajar di kelas 6? Ini karena bicaranya ibu ngajarnya di kelas 6 matematika. Apa ini kesulitannya ini? Biasanya kendala atau kesulitan? Ini tadi membuat bahan ajar gitu ya. Kalau membuat bahan ajar sih insya Allah semua guru sudah bisa gitu ya. Termasuk saya sendiri, kalau untuk membuatnya insya Allah bisa. Tetapi untuk waktunya gitu ya, waktu pembuatannya itu
contoh gini, ketika kita membuat bahan ajar berupa video pembelajaran gitu. Nah, video pembelajaran itu dibuat kan harus dalam situasi yang hening ya. Jadi jangan sampai ketika kita membuat video pembelajaran itu backsoundnya ada apa namanya, ada suara musik, suara motor, kucing. Nah itu. Nah jadi itu membuatnya harus tengah malam. Tengah malam. Jadi harus bangun tengah malam itu. Pokoknya semua harus dipastikan tidur dulu itu ya. Ini begadang ini. Itu. Jadi meskipun kalau jam 8 itu sudah dipastikan bisa apa namanya sunyi ya kita buat. Tetapi kalau kita masih ada suara ya, terutama ini kan banyak ya ibu-ibu apa namanya guru-guru di sekolah kami itu yang masih muda-muda, anaknya masih kecil-kecil itu kan banyak juga masih ya. Jadi kalau saya sendiri kan sudah besar ini ya dan cuma satu gitu. Jadi insya Allah tidak ada kendala gitu. Tetapi ketika anaknya yang kecil-kecil ini ya harus nunggu mereka tidur dulu seperti itu. Jadi baru bisa membuat apa namanya bahan ajar seperti itu. Jadi guru pun harus lembur ya Mak ya. Nah, iya ternyata guru juga punya kerempongan yang berbeda gitu. Tentunya ada lembur ya. Iya. Nah terus kalau untuk mengajarnya? Kalau untuk mengajarnya ketika kita Zoom sih karena daring ini ya, namanya juga dalam jaringan. Berarti kita pasti ada permasalahan dengan jaringan gitu. Itu hampir tiap hari iya, ada aja. Iya, itu. Jadi itu setiap apa namanya sudah ada apa namanya jaringannya yang jelek ya sudah kita keluar masuk gitu. Kalau anak keluar masuk masih bisa ya kita apa namanya admin kembali gitu. Tetapi ketika guru ini yang keluar gitu, makanya di situ saya tempatkan 2 guru gitu, 2 guru di situ. Jadi yang satu ngajar, yang satu mengkondisikan siswa. Jadi ketika ada kendala di rumahnya terkait dengan jaringan, guru ini keluar, berarti guru yang satunya harus menghandle gitu. Ya, jadi lebih kepada kendala teknis jaringan seperti itu ya. Gitu, ya sama aja sih anak saya juga kemarin ngisi PTS pas udah mau klik mati listriknya. itu. Tapi ada satu lagi itu Mbak RT, ada satu lagi. Jadi yang itu tadi yang guru mak-mak juga gitu, yang anaknya kecil-kecil. Nah, ini WFI gitu ya. Jadi harus belajar mengajar dari rumah juga. Nah, kalau anaknya kecil-kecil kan pastinya enggak ada yang mengkondisikan gitu. Betul. Jadi ketika kita ngajar ikut-ikutan di situ gitu. Itu jadi kendala tersendiri ya. Karena kalau pas waktu tidak daring mungkin anak tersebut bisa dititipkan ke penitipan apa namanya anak gitu. Tapi ketika situasi seperti ini kan ya harus berada di rumah sama maknya gitu. Ketika maknya ngajar, siapa tahu anaknya jadi terinspirasi mau ngajar. Oh iya betul. Ada dampak positifnya tentunya. Iya. Oke, iya. Bu Esmi, ini kan udah mau udah hampir ya selesai PTS. Untuk pengisian raport nih. Apakah sudah sampai dibicarakan masalah pengisian raport itu dilematis nggak sih dengan kondisi seperti ini? Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan khusus untuk ngasih nilai raportnya itu seperti apa? Alhamdulillah ya kalau di sekolah kami itu karena mungkin sudah dipersiapkan dari awal gitu ya. Jadi kita di awal itu terutama saya sendiri yang ada di kurikulum gitu yang mendesain pembelajaran itu di situ kita sudah tahu dari awal bahwa capaian target kurikulum itu tidak bisa kita tuntaskan gitu kan. Nah, jadi makanya mungkin kita nanti bisa membuat berapa persen gitu ya capaian kurikulum pada saat daring itu gitu. Nah, itu ketika kita berdiskusi dengan guru dalam membuat rancangan istilahnya kalau perangkat yang di SD yang di sekolah itu rancangan minggu efektif. Nah, di situ ketemu nanti berapa persen capaian kurikulum yang bisa kita yang bisa kita capai gitu ya. Nah, jadi ketika kita sudah menemukan, nah di situ kita bisa memilih materi-materi KD-KD esensial gitu ya, yang bisa dimasukkan di situ selama semester 1. Nah kemudian di situ nanti
ketika materi itu sudah ada, berarti kan tagihan penilaian dari siswa itu kan bisa kita ambil dari materi yang sudah kita berikan itu. Nah, itulah nanti yang akan masuk di raport gitu. Jadi ya nggak ada masalah sih Mbak kalau Mak RT untuk masukkan ke raport gitu. Jadi tidak ngarang biji ya, ngaji kalau orang itu orang Jawa itu bilangnya ya. Itu. Jadi ya memang alhamdulillah sudah terprogram. Ya siapa tahu kan karena daring mungkin ada nilai pengampunan. Dapat nilainya lebih bagus gitu, enggak ya. Artinya memang sudah ada, itu sudah betul-betul dirancang gitu ya. Iya, udah siap ya berarti. Insyaallah. Iya. Oke Bu, yang terakhir nih, terakhir tentang harapan-harapan Ibu sendiri untuk pemerintah dan untuk anak-anak siswa kita yang di rumah yang mungkin merasakan bosennya daring, jenuhnya daring, seperti apa ini Bu? Jadi kalau untuk harapan untuk yang ke pemerintah sendiri, ya tetaplah mensupport ya, betul. Jadi kayak seperti yang baru-baru ini kan memberikan kuota gitu ya. Nah, kalau bisa kuota itu bisa dipertahankan dan kalau bisa ditambah lagi. Gitu. Maunya ditambah terus. Tambah ya pasti itu. Nah, kemudian fasilitas-fasilitas yang tadi Mak RT sampaikan bahwa ada anak yang dia harus bekerja untuk mendapatkan ekonomi gitu ya. Itu jadi bisa dibantu ya. Itu. Dan juga tentunya pelatihannya Bu ya. Ya, kalau untuk guru ya, maksudnya support untuk guru itu. Iya, pelatihan. Kemudian kalau dari harapan untuk anak itu tadi ya tetap semangat meskipun di masa pandemi kan. Bosan ya, tetapi ya semua merasakan iya, guru pun repot juga, emaknya juga, anaknya juga, semuanya. Iya. Nah, pesan khusus untuk emak-emak karena pemirsa di rumah itu lebih banyak emak-emak nih. Biar emak-emak terus semangat ya, terus semangat, tetap bisa menjadi pendidik yang baik di rumah nih. Apa pesannya dari Bu Esmi? Gini ya, untuk emak-emak di rumah gitu ya. Untuk emak-emak di rumah, kita kalau bisa lebih intens lagi dalam berkomunikasi gitu ya. Jadi ketika ada keluhan-keluhan seperti itu dari yang membuat ganjalan hati emak-emak tadi, langsung utarakan ke sekolah gitu ya. Jadi kritikan-kritikan dari orang tua, kritikan-kritikan yang membangun, itulah yang kami harapkan untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Jadi intinya pokoknya kita harus intens dalam komunikasi. Ya, artinya ada kendala, ada masalah, dikomunikasikan. Iya. Cari solusi sama-sama. Iya, betul. Jadi tidak sekali. Saling menyalahkan. Itu betul sekali. Baik Bu Esmi, waktu jualah yang memisahkan kita. Padahal masih pengen ngobrol lebih banyak lagi ya. Kira-kira apa nih kita ngobrol? Nanti dilanjutkan di belakang. Baik, intinya guru pun juga merasakan yang sama ya, repotnya juga sama. Tadi juga harus begadang. Belum lagi kalau mensikapi anak-anak yang bosen, itu harus bagaimana ya. Artinya semuanya saling bekerja sama, semuanya saling berkomunikasi, saling support ya. Nah, sampai di akhir pertemuan ini tetap semangat untuk para guru di Indonesia, untuk semua ya yang ada di Indonesia semuanya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, selesai sudah perbincangan kita hari ini bersama Bu Esmi. Tentunya tadi sudah sangat jelas bahwa kita harus terus berkomunikasi ya. Dari emak-emak berkomunikasi kepada guru, guru juga tetap menjalin komunikasi dengan emak-emak, begitu juga dengan anaknya. Nah, tetap saling support semuanya untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.